Ada 2 pertanyaan terakhir boleh ya, Pak? Ya, 2 lagi, oke, masing-masing 10 menit. Iya. Saya punya pertanyaan, Pak. Bagaimana kalau mertua saya pilih kasih dengan cucu-cucunya? Tuh, bagaimana tuh, Pak? Mertuanya pilih kasih, mungkin bagi mertua itu kan hak-hak saya dong mau ngasih cucu yang mana. Kan mertua ada yang punya filosofi ya kan, udah namanya cucu itu kalau cucu itu kalau perempuan belum cucu katanya begitu dapat cucu laki-laki, ini cucu pertama saya, wah disayang-sayang gitu ya. Memang itu nggak benar, tapi kalau namanya dia pilih kasih itu kan haknya dia gitu ya. Ya, jadi kita ini gini, hidup ini begini. Orang itu pasti punya alasan sendiri-sendiri kenapa begitu gitu ya. Ya sudah, kita menyesuaikan diri aja. Tapi asal jangan kita yang sensitif gitu ya. Kita merasa bahwa mertua kita lebih sayang sama sama anak nomor satu, bukan sama suami kita atau sama istri kita. Jangan sampai kita yang merasa-merasa ya. Jadi kadang-kadang perasaan itu perlu perlu disingkirkan karena kadang-kadang mungkin memang kita yang perasa gitu ya. Coba kalau ngomong sama suami, papa, mamamu tuh nggak suka sama aku. Ah, kamu tuh jangan berpikir yang negatif. Tapi saya rasa begitu deh. Tapi saya pikir enggak lah. Tapi saya rasa loh Pak. Tapi saya pikir-pikir mah. Tapi saya rasa loh Pak. Tapi saya pikir loh mah. Papa sih nggak merasakan yang kurasakan. Lah kamu nggak memikirkan yang kupikirkan. Jadi emang laki pikir wanita rasa. Jadi saking banyaknya perasaan lalu merasa yang aneh-aneh. Nah, tapi begini. Pak ini bukan rasa Pak, ini de facto Pak gitu ya. Cucu yang lain kasih hadiah, ulang tahun kasih hadiah, anak saya enggak. Nah, mungkin bukan kesalahan si cucu atau Anda, tapi bisa-bisa karena faktor hubungan pasangan Anda dengan orang tuanya. Nah, itu kan sebenarnya bukan soal cucu ya, tapi sebenarnya dengan anak. Jadi Anda menikah dengan anak yang memang tidak disayang sama orang tuanya. Nah, kalau faktor itu, alasannya hal itu, penyebabnya hal itu, ya memang ada hubungan yang harus diperbaiki. Ya, harus ada hubungan yang diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Hukum tabur tuai dah. Kita masih hukum tabur tuai. Mungkin kita sendiri yang harus mengasihi orang tua. Ajak pasangan untuk mengasihi orang tua. Ajak pasangan untuk membahagiakan orang tua. Supaya nanti ya dia atau anak kita bawa libur ke kakek neneknya. Jadi kita memang didik anak-anak kita untuk sayang opa omanya. Liburan waktu anak saya masih kecil, bahkan saya tega-tegain gitu ya. Berani nggak kamu tinggal sama opa oma gitu ya? Dia berani gitu ya. Nah, itu membuat dia makin dekat. Jadi kita yang melangkah proaktif. Alkitab kan berkata begini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi harusnya kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau opa, oma, kakek nenek nggak sayang cucu kita justru ajari anak cucu sayang opa omanya, nanti baru akan berbalik. Ya, kan apalagi kalau opa omanya kakek neneknya memang udah tua banget ya, orang kalau udah tua banget kayak kadang kembali kayak anak kecil ya, mandi nggak berhenti berhenti gitu ya, banyak lupa gitu. Makanya kalau ada orang tua tuh kalau bisa ya salah satu anak yang menjadi berani tinggal bersama mertua gitu ya. Kalau orang tuanya sudah tua banget, salah satu dari anak harus berani mengambil keputusan merawat orang tuanya, dan berarti pasangannya akan tinggal bersama mertua ya. Jangan biarkan orang tua hidup sendirian. Kenapa? Bahaya. Orang tua itu udah lupa. Diabetes, minum obat. Setengah jam kemudian lupa. Minum lagi, double. Joblak, geblak, drop gulanya. Kan gitu ya. Orang tua itu lupa gitu ya. Nah, itu udah mulai berbahaya kalau dia udah minum obatnya double-double gitu ya. Nah, itu maka harus dirawat. Nah, lalu ajari anak, ya, ajari anak-anak mencintai opa oma mereka. Kalau di luar kota telepon, keluar kota beli bawa oleh-oleh dan seterusnya. Sampai nanti ya pasti akan kan hukum itu tabur tuai. Hukum itu tabur tuai, maka kita akan berlaku. Tapi biasanya opa oma yang pilih kasih itu kadang-kadang bukan faktor si cucu ya, tapi faktor orang tuanya si cucu, yaitu pasangan kita sama orang tuanya ada masalah-masalah hubungan. Sehingga akhirnya ya orang tuanya lebih seneng pergi, nginep, bermain, datang ke rumah anaknya yang dia merasa dia disayang, termasuk ke cucunya. Jadi menurut saya kita nggak bisa merubah dari sisi supaya mertua sayang kita, anak cucunya, tapi kita yang bisa membuat anak-anak kita sayang sama opa omanya.
supaya nanti akhirnya kembali. Karena kita hanya bisa merubah yang di tangan kita. Yang di tangan kita itu ya diri kita sendiri, anak-anak kita, dan pasangan kita. Itu keluarga inti itu yang di tangan kita bisa kelola. Sedangkan ipar, orang tua, mertua, yang lain itu kan di luar keluarga inti. Kita nggak bisa merubah mereka, tapi kita bisa merubah yang di dalam kita. Nah, yang di dalam kita ini, kalau dia mulai katakanlah sayang, kita ajari benar-benar, kita termasuk kalau kita lagi misbah keluarga, kita doakan opa oma, doakan kakek nenek, gitu ya, mendoakan anak-anak yang kita latih mendoakan, dia akan makin sayang. Waktu dia pergi ke mall kemana, beliin buat opa, beli ini, dia suka ini loh, gitu, dia beliin, gitu ya. Wah, itu nanti ya lama-lama pasti akan orang tua makin sayang anak kita. Ulang tahun, jangan lupa WA calling, video calling, atau Zoom. Jadi itu membuat nanti mereka makin dekat. Karena kedekatan itu tercipta lewat interaksi. Relasi itu dibangun lewat interaksi. Maka ya kita bangun interaksi yang positif, yaitu kebersamaan yang menyenangkan atau kebersamaan yang positif, sampai kita mengubah keadaan. Jadi kita jangan menghindar keadaan, menyalahkan keadaan, tapi kita harus bisa create, mencipta keadaan. Karena kita diberi hukum-hukum sama Tuhan, kan firman Tuhan, hukum tabur tuai, hukum kebaikan, hukum merubah keadaan. Itu di tangan kita. Kita bisa merubah keadaan. Jadi kita mesti di atas masalah. Ketika kita melihat ada masalah, waduh ini kok mertua kurang sayang sama anak saya. Oke, kalau gitu kita punya program sekarang. Anak-anak kita ajari cinta opa oma gitu ya. Itu jadikan program. Secara sengaja kita programkan, nanti cepet kok ya. Biasanya orang itu kan timbal balik tabur tuai itu responnya nggak selama yang kita, bahkan kadang kita akan terkejut dengan hasil-hasilnya bahwa hukum tabur tuai begitu nyatanya dalam hidup sehari-hari ini. Ya, Tuhan memberkati.